Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari 11A1 akan mempresentasikan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup laut. Saya Muhammad Akbar Putra, absen 24. Saya Davadir Rasidya, absen 13. Saya Komang Prabu nomor 21. Saya Alfred Galangkat Akbar, absen 6. Saya Muhammad Al Fauzi, nomor absen 26. Seperti yang kita ketahui bersama, memelihara dan menjaga kelestarian hidup laut merupakan tugas dari semua elemen masyarakat dan pemerintah yang tentunya dalam penyelenggaranya memerlukan dukungan dan bantuan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus membekali masyarakat dengan ekonomi usaha alternatif, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan, yang kedua, pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat, yang ketiga, pengembangan kualitas diri, yang keempat, peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan dalam bidang kelautan, dan yang terakhir, penggalian dan pengembangan nilai tradisional kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya adalah kegiatan pelestarian lingkungan hidup laut. Yang pertama adalah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tata guna tanah. Yang kedua adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang AMDA, yaitu analisa dampak lingkungan. Selanjutnya adalah pembentuk dan pengembangan karakter dan jiwa bahari bangsa bisa dilakukan dengan berbagai cara, meliputi dua, yaitu formal seperti pendidikan di lingkungan sekolah dan non formal seperti kegiatan penyuluhan serta kegiatan lain untuk melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya ada konservasi laut. Konservasi laut ini dalam garis luasnya adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan apapun yang ada di laut. Bisa jadi sumber daya alam yang dari laut, baik itu ikan maupun terumbu karang dan masih banyak lagi. Konservasi alam laut mempunyai 3 tujuan, yaitu memelihara proses ekologi yang esensial dalam mendukung kehidupan. Yang kedua ada mempertahankan keanekaragaman gen. Jadi sumber daya alam yang di laut itu tetap terjaga walaupun kita sudah memanfaatkannya dengan manfaat yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan. Jadi walaupun sumber daya alam yang ada di laut ini kita olah, namun bagaimana caranya agar sumber daya alam yang ada di laut itu tetap terjaga. Yang kedua ada membuat cagar alam laut. Cagar alam ini adalah kawasan suatu alam yang ada di laut karena keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan, ikanan, apapun itu yang ada yang termasuk sumber daya alam laut. Contohnya sendiri ada cagar alam Laut Banda yang terletak di Maluku Tenggara yang luasnya sekitar 2.500 hektar. Cagar alam yang ada di sini khasnya adalah karang-karangan. Selanjutnya adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi laut. Yang pertama adalah dengan pengasaman laut. Yang kedua, mengurangi hasil tangkapan bycatch, perikanan laut, dan keterlibatan dalam menentukan peralatan memancing. Yang ketiga, membangun area perlindungan laut. Dan yang keempat, mengatur perburuan paus, melindungi terumbu karang dengan program pemutihan karang, dan mengatasi masalah spesies invasif seluruh dunia. Selanjutnya yaitu menjaga kondisi lingkungan pantai. Nah, kondisi lingkungan pantai ini ada satu masalah yang cukup besar, yaitu gelombang laut. Gelombang laut yang dapat mengikis dataran pantai, yaitu terjadinya abrasi. Makanya dibuatlah dinding laut dengan cara membangun pemecah gelombang, yaitu dengan tetrapod. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik agar biota laut ini tidak dapat terganggu, ekosistem di laut itu tidak terganggu. Yang ketiga yaitu melestarikan hutan bakau. Hutan bakau sendiri ini sama kayak fungsi dari pemecah gelombang, akan tetapi ini lebih alami.
Selanjutnya yaitu antisipasi dan mengatasi pencemaran laut. Nah, ada beberapa cara menjaga kebersihan laut. Yang pertama yaitu tidak menjadikan laut sebagai tempat membuang sampah, entah itu sampah plastik ataupun sampah organik. Yang kedua yaitu tidak membuang limbah sisa hasil olah industri. Seperti limbah dari pabrik tidak boleh langsung dibuang ke laut, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu, kemudian dibuang ke laut. Yang terakhir yaitu menjaga kapal tangki minyak dari kebocoran. Karena kebocoran dari minyak ini dapat merusak laut, merusak kondisi laut itu sendiri dan akan mengganggu biota-biota yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif dan seluruh wilayah laut NKRI. Kegiatan penegakan hukum di laut antara lain yaitu yang pertama melibatkan seluruh instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut seperti TNI AL, Polri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan dan lain-lain. Yang kedua yaitu melakukan perlindungan dan penyelamatan secara fisik maupun perlindungan hukum terhadap seluruh potensi dan sumber daya alam yang ada di laut. Yang ketiga yaitu kegiatan penegakan hukum di laut dengan cara memonitor, mengawasi dan memeriksa seluruh pelaku di laut. Selanjutnya nomor 7 adalah mengatasi permasalahan di laut. Kita semua tahu bahwasanya laut ini adalah muara di mana tempat sungai-sungai yang berada di darat ini merupakan aliran terakhir dari sungai-sungai, sehingga laut ini merupakan tempat pembuangan terakhir. Nah, biasanya lingkungan di laut ini tercemar karena adanya limbah-limbah dari sungai yang ada di darat sehingga mengalir terus-menerus hingga ke laut, hingga dampaknya bisa menyebar ke laut. Nah, hal untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem laut ini, yang pertama ada mengatur para penghasil limbah atau pabrik untuk menyaring hasil limbahnya sehingga tidak membuang sembarangan pada sungai. Yang kedua ada melakukan pembersihan sungai dan sekitarnya secara teratur dengan cara mengambil sampah-sampah yang ada di sungai sehingga aliran di sungai ini bersih dan tidak berdampak ke laut akhirnya. Yang ketiga adalah mengendalikan dan mengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, di mana hal ini agar tidak berdampak negatif bagi kelestarian di laut sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mencegah berbagai permasalahan yang dampaknya ke laut, seperti memberi sanksi bagi semua masyarakat di darat agar tidak membuang sampah di sungai, sehingga dampak dari sungai ini tidak terbawa sampai ke laut. Dan yang terakhir, kita masuk ke tahapan kegiatan umum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu restorasi. Restorasi adalah upaya untuk menata kembali kawasan laut sekaligus melakukan aktivitas penghijauan, yang dimana dalam penyelenggaranya ini dibutuhkan pengetahuan seperti pola hidrologi, arus laut, dan tipe tanah. Yang kedua ada reorientasi. Reorientasi merupakan perencanaan pembangunan dengan paradigma berkelanjutan sekaligus berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga ada responsivitas, di mana responsivitas ini merupakan upaya pemerintah yang peka dan tanggap terhadap kerusakan yang terjadi di laut. Yang keempat ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk mengembalikan peran ekosistem pesisir sebagai penyangga kehidupan biota laut. Dan yang kelima ada responsibility, adalah upaya untuk menggalang kesadaran bersama sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir kita masuk ke regulasi, di mana regulasi ini sendiri yaitu peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan laut secara jelas dan tegas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.